Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pelajaran tematik. Kali ini kita belajar di pembelajaran 5 dan 6 di subtema 3. Nah, ini pembelajaran yang terakhir di tema 1 ya. Baik, kita langsung saja. Pada pembelajaran sebelumnya, Bu Nanda sudah menjelaskan macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit pada tulang manusia. Kali ini, Bu Nanda akan menjelaskan macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot manusia. Jadi yang kemarin Bu Nanda menjelaskan tentang penyakit pada alat gerak pasif, yaitu tulang. Jika sekarang, Bu Nanda akan menjelaskan penyakit pada alat gerak aktif, yaitu otot. Baik, Bu Nanda akan menjelaskan 4 penyakit atau kelainan pada otot manusia. Yang pertama yaitu hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Hipertrofi adalah, kalian bisa melihat di gambar ya, di situ ada contohnya hipertrofi. Jadi hipertrofi itu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat. Penyebabnya apa? Jadi penyebabnya adalah karena sel otot diberi kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Contohnya binaragawan. Nah, binaragawan itu biasanya rata-rata mempunyai badan yang lebih besar, ya kan? Jadi otot-ototnya membentuk tubuhnya sehingga terlihat lebih besar dan lebih kekar. Nah, itu dinamakan dengan hipertrofi. Jadi kalian bisa lihat di gambar, untuk otot yang normal itu akan biasa seperti gambar yang sebelah kanan. Jika otot tersebut diberi aktivitas yang terus-menerus, contohnya binaragawan tadi, binaragawan setiap hari berlatih olahraga, mengangkat barbel setiap hari terus-menerus. Nah, nanti lama-lama ototnya akan membesar seperti gambar yang di sebelah kiri. Itu disebut dengan hipertrofi, ya. Kemudian yang kedua adalah penyakit atrofi. Yang tadi hipertrofi, yang sekarang atrofi. Jadi atrofi itu kebalikan dari hipertrofi. Kalau atrofi, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi ototnya menurun. Penyebabnya apa? Jadi penyebabnya dikarenakan penyakit polimilitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Jadi, orang yang terkena atrofi bisa dilihat dari tanda-tandanya, semisal kaki kanan dan kiri. Jadi, semisal kaki kirinya terkena atrofi, nanti ukuran kakinya akan lebih kecil daripada yang sebelahnya. Nah, itu bisa dikenali dari situ. Kemudian, atrofi itu, jika orang terkena atrofi, biasanya dia akan mengalami kelumpuhan. Jadi dia dalam jangka waktu yang lama tidak akan bisa menggerakkan bagian yang terkena penyakit atrofi tersebut. Jadi untuk menghindari penyakit atrofi, kita harus rutin berolahraga ya. Tidak berlebihan dan tidak boleh juga kurang atau tidak sama sekali berolahraga. Dan yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Ini biasa terjadi ya pada kita juga yang sering biasanya terkena stiff atau kaku leher. Jadi stiff itu atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Jadi ada yang pernah merasakan seperti itu ketika tiba-tiba leher kita melakukan gerakan yang salah atau tiba-tiba menghentakkan leher kita dengan secara tiba-tiba dan akhirnya membuat
leher kita menjadi kaku. Nah, itu dinamakan dengan penyakit stiff ya. Dan yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Ini biasa terjadi ya pada kita juga yang sering biasanya terkena stiff atau kaku leher. Jadi stiff itu atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Jadi ada yang pernah merasakan seperti itu ketika tiba-tiba leher kita melakukan gerakan yang salah atau tiba-tiba menghentakkan leher kita dengan secara tiba-tiba dan akhirnya membuat leher kita menjadi kaku. Nah, itu dinamakan dengan penyakit stiff ya. Baik, sekarang Bu Nanda minta kalian buka buku paket halaman 172. Di situ ada sebuah bacaan yang berjudul Salah Bantal ya. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu sendiri di rumah. Bu Nanda akan menjelaskan inti dari bacaan tersebut saja ya. Jadi pada bacaan tersebut yaitu membahas tentang penyakit salah bantal ya. Jadi salah bantal, siapa yang pernah mengalami salah bantal? Jadi salah bantal itu suatu penyakit yang sering terjadi ketika kita bangun tidur, di mana tiba-tiba leher kita terasa kaku, tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Siapa yang pernah mengalami? Ya, itu dinamakan dengan salah bantal. Nah, salah bantal itu dialami oleh siapa saja? Anak-anak bisa, orang dewasa bisa, orang tua bisa ya. Nah, jadi salah bantal itu disebut juga dengan torticollis, yaitu posisi salah tidur dengan posisi yang salah, bantalnya terlalu tinggi atau terlalu kaku, sehingga pundak menjadi pegal, lehernya terkilir, kemudian terpapar angin dan dingin. Itu bisa menyebabkan sakit salah bantal atau torticollis ya. Nah, jadi jika kalian sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat ya. Karena apa? Nanti kalau tidak didiamkan saja, kalau lama-lama didiamkan, tidak diapa-apakan, nanti kalian akan susah untuk beraktivitas ya. Jadi bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya bisa menggunakan posisi tidur harus nyaman. Kemudian jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Jangan tidur memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh, itu tidak baik ya. Jadi jangan langsung kipas itu dihadapkan ke tubuh kita, langsung jangan. Kalau bisa kipas itu diputar, jadi dia bisa yang nengok kanan kiri atau diarahkan ke arah yang lain ya. Kemudian pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, kalian bisa miring, telentang. Kemudian yang terakhir, tidur jangan di atas kasur yang keras, itu akan menyebabkan salah bantal. Sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan yang Bu Nanda sudah sebutkan di pembelajaran sebelumnya, mengalami gangguan dan kelainan pada tulang. Kemudian yang tadi Bu Nanda juga sudah jelaskan, mengalami gangguan atau kelainan pada otot. Jadi faktor-faktor penyebabnya itu sangat banyak. Bisa karena kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah. Nah, Bu Nanda akan menjelaskan cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Apa saja? Jadi yang pertama, kelainan kaki X itu bisa dicegah dengan cara ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Kemudian untuk menghindari
Diuretritis. Sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang meningkatkan asam urat. Kemudian, untuk menghindari lordosis, kifosis, skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga teratur dan menghindari sikap tubuh yang salah. Kemudian, untuk menghindari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan olahraga teratur. Dan yang terakhir, untuk mencegah rakitis, penyakit rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi susu, telur, minyak ikan, serta berjemur setiap hari. Baik, kemudian silakan buka buku paket halaman 183. Ada sebuah bacaan yang berjudul Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor. Nanti Bunda minta untuk kalian baca sendiri di rumah tentang bacaan tersebut berisi apa saja. Dan jangan lupa sembari membaca, kalian temukan ide pokok masing-masing pada paragraf ya. Tidak perlu dikumpulkan, tidak perlu disetor, hanya untuk latihan di rumah ya. Baik, sekarang perhatikan gambar yang ada di video. Gambar yang ada di video, Bu Nanda sudah pernah menceritakan sesuai yang ada di gambar ya. Nah, di situ adalah sebuah komik. Jadi, gambar tersebut gambar yang serangkai kemudian mengandung sebuah cerita ya. Jadi ada cerita Pak Rudi dan Edu. Jika cerita itu dirangkai akan menjadi sebuah komik ya. Jadi kok masih ingat Bu Nanda pernah menjelaskan yang namanya cerita bergambar. Jadi komik adalah salah satu contoh dari cerita bergambar. Ciri-ciri komik itu apa saja? Ciri-cirinya yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Proporsional, menggunakan bahasa percakapan. Biasanya bersifat kepahlawanan. Penggambaran watak secara sederhana. Menyediakan humor atau candaan. Ya, itu adalah ciri-ciri dari komik. Lalu, bagaimana cara membuat komik? Jadi, untuk membuat komik, kalian bisa yang pertama, langkah kerjanya yaitu menentukan tema dan judul komiknya terlebih dahulu. Kalian tentukan temanya semisal tema tentang kesehatan. Kemudian kalian baru membuat judul komiknya. Kemudian, siapkan kertas gambar, pensil, penghapus, penggaris, dan pewarna. Lalu, buatlah gambar sedetail mungkin sesuai dengan ide cerita kalian. Jadi, sebelum kalian membuat komik, kalian juga harus menentukan ide cerita kalian apa. Kemudian, sajikan bahasa pengantar yang sederhana dan jelas. Jadi, kalau komik menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, tidak boleh yang terlalu panjang dan susah untuk dibacanya. Lalu, warnai dengan warna yang sesuai. Dan yang terakhir, ceritakan bisa di depan guru kalian, di depan teman-teman kalian, di depan keluarga kalian ya, seperti itu. Baik, untuk pembelajaran kali ini di pembelajaran 5 dan 6, Bu Nanda tidak akan memberikan tugas. Jadi, cukup materi saja yang Bu Nanda sampaikan. Setelah ini, Bu Nanda juga akan memberikan rangkuman untuk pembelajaran subtema 3 ya. Kemudian kita akan penilaian harian seperti biasanya. Baik. Jangan lupa tema 1 sudah selesai ya. Kedepannya nanti tolong disiapkan untuk tema 2 karena kita akan belajar tema 2. Cukup dari Bu Nanda materi hari ini. Bu Nanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.